Oke, hari ini kita coba jadi mentor finansial ya. Kita akan check up kesehatan satu perusahaan publik langsung dari laporan tahunannya. Lihat laporan keuangan tuh kadang bikin pusing kan? Angka semua. Tapi tenang, kita bakal bedah bareng-bareng. Anggap aja kayak lagi ke dokter. Kita tanya-tanya yang simple aja. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama, tentu aja kita kenalan dulu sama pasien kita hari ini. Siapa sih perusahaan yang mau kita analisis ini? Nah, ini dia profilnya. PT Puri Sentul Permai, kode sahamnya KDTN. Mereka ini main di industri perhotelan dan pariwisata. Data yang kita pegang ini adalah laporan keuangan audited mereka untuk tahun 2025. Alright, check up pertama dan paling dasar. Tanda-tanda vital. Gampangnya, kita mau lihat pendapatan perusahaan ini naik nggak sih? Nah, lihat deh grafiknya. Kelihatan jelas banget kan ada pertumbuhan. Dari sekitar 31 miliar di tahun 2024, naik jadi 33 miliar lebih di 2025. Awal yang bagus. Oke, pendapatannya naik, ini kabar baik. Tapi, sebagai investor cerdas, kita nggak boleh berhenti di situ. Pertanyaan selanjutnya adalah, duitnya ini datang dari mana aja sih? Dan ini dia jawabannya. Wow, sebagian besar, hampir semua malah, datang dari sewa kamar. Sisanya dari makanan dan minuman. Ini artinya apa? Artinya, bisnis inti mereka memang kuat dan jadi tulang punggung utama. Bagus! Sip, pendapatan beres, tumbuh. Tapi kan, pendapatan besar belum tentu untung ya. Nah, sekarang kita cek bagian profitabilitasnya. Seberapa menguntungkan sih bisnis mereka ini? Ini dia laba brutonya di 2025, 15,34 miliar rupiah. Laba bruto itu gampangnya keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya yang langsung berhubungan sama penjualan. Anggap aja biaya pokok produknya lah. Tapi tentu aja, perjalanan belum selesai. Perusahaan kan punya banyak biaya lain buat operasional sehari-hari, ya kan? Nah ini dia pengurangnya, beban umum dan administrasi mereka itu gede juga loh, hampir 13,5 miliar rupiah. Ini makan porsi yang lumayan besar dari laba bruto tadi. Jadi setelah dikurangi semua biaya itu, inilah angka yang paling penting. Laba bersihnya di 2025 adalah 2,04 miliar rupiah. Inilah keuntungan bersih yang benar-benar masuk ke kantong perusahaan. Sekarang coba kita bandingkan sama tahun lalu. Nah, kelihatan kan polanya? Sama kayak pendapatan, labanya juga naik. Dari 1,81 miliar jadi 2,04 miliar. Pertumbuhannya konsisten? Ini poin plus. Oke, tanda-tanda vitalnya bagus, pendapatan naik, laba naik. Sekarang kita periksa kekuatan fisik atau fondasi perusahaannya. Seberapa kokoh sih dia? Caranya gimana? Kita lihat neraca keuangannya. Ini simple kok konsepnya, cuma ngebandingin dua hal. Aset atau semua yang dimiliki perusahaan lawan liabilitas atau semua utang perusahaan. Dan untuk tahun 2025, lihat deh. Total asetnya hampir 80 miliar, sementara total utangnya cuma sekitar 11,7 miliar. Wah, ini sih kelihatan sehat banget ya. Asetnya jauh lebih besar dari utangnya. Tapi, tunggu dulu. Foto sesaat ini bisa menipu. Cerita yang lebih lengkap itu ada di trennya. Gimana perubahannya dari tahun lalu? Ini yang lebih penting. Nah, ini dia bagian yang, perlu kita perhatikan baik-baik. Lihat tabelnya. Asetnya memang tumbuh 6,5%, bagus. Tapi, lihat liabilitas atau utangnya. Tumbuh 52,4%. Jauh lebih cepat dari pertumbuhan asetnya. Nah lo. Oke, check up kita udah hampir selesai. Jadi, sebagai mentor, apa nih diagnosis akhir saya buat KDTN? Kesimpulannya begini. Dari sisi positif, panda-panda vitalnya bagus. Pendapatan dan laba sama-sama tumbuh. Artinya, bisnis utamanya jalan dan sehat. Tapi, ada satu poin yang harus diwaspadai. Perusahaan ini nambah utang cukup signifikan di 2025. Pertumbuhan utangnya yang lebih dari 50% itu, nah itu lampu kuningnya. Itu yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Kenapa? Nah, dengan semua data ini di tangan Anda, pertanyaannya sekarang, langkah Anda selanjutnya apa? Ingat ya, tujuan saya di sini bukan buat kasih rekomendasi beli atau jual, tapi untuk ngajak Anda berpikir kritis dan tahu pertanyaan apa yang harus diajukan. Analisis ini baru langkah awal, bukan garis finish. Perjalanan Anda sebagai investor baru saja dimulai.